ada yang bisa menjelaskan apa unsur yang membentuk api dan dari mana benda ini berasal? Secara ilmiah, api sebenarnya adalah bentuk dari energi yang dihasilkan akibat reaksi itu sendiri. Kehadirannya pun bisa menghasilkan panas dan cahaya. Dalam kehidupan budaya di Indonesia, api dianggap sebagai simbol pemurnian, perlindungan, dan kekuatan supranatural yang harus dihormati dan dijaga. Api juga perlambang sifat jahat, pemusnah, dan malapetaka. Bahkan setan dan iblis pun diketahui terbuat dari api. Namun penggunaan api memungkinkan manusia untuk memasak makanan, sterilisasi, penerangan, kehangatan, bahkan perlindungan dari predator. Tak hanya itu, api yang terkesan panas dan berbahaya bahkan menjadi sebuah seni yang mengundang decak kagum. Api ini sangat baik ketika misalkan ada suatu pertunjukan, aksi gitu. Atraksi yang memakai api itu sangat bagus banget gitu. Dan ya jadi memukau apinya gitu. Menguasai bahkan menaklukkan api tengah digandrungi pengusaha-pengusaha bidang kuliner untuk meningkatkan penjualannya. Apalagi memang sehari-hari para juru masak bersinggungan dengan api yang beresiko tinggi. Interaksi keduanya tentu menjadi atraksi yang menarik konsumen ataupun pengunjung restoran. Salah satu usaha yang menjadikan atraksi api tersebut sebagai cara untuk memikat konsumen adalah roti panggang yang tengah viral di media sosial. Untuk menarik pembeli, Dodi, sang peramu roti, akan memanggang roti racikannya dengan menggunakan semburan api secara langsung. Alih-alih memasak dengan cara biasa, proses pembuatan roti pun dilakukan dengan menambahkan atraksi api di atas roti sebelum disajikan ke pembeli. Mengolah roti dengan atraksi api diakui terinspirasi dari salah satu brand makanan lain. Dodi memodifikasi dan menerapkannya pada roti panggang dagangannya. Dan ide tersebut cukup berhasil hingga menarik banyak pelanggan. Untuk melakukan atraksi memasak tersebut, Dodi mempelajari secara otodidak. Diawali dengan mencoba-coba dari bahan seadanya menggunakan torch. Tentunya keberhasilan ini tidak didapat secara instan. Tak jarang dudukan torch pada tabung gas tiba-tiba patah hingga membuat proses memasak jadi terganggu. Penggunaan atraksi api sendiri ditujukan untuk mematangkan keju mozzarella yang berada di atas roti. Pematangan ini dilakukan secara bertahap. Sebetulnya dengan cara biasa memang mungkin biasa saja. Tetapi memang ada jeda di mana saat saya menggunakan api ke atas itu, sehingga kembali ke situ supaya si mozzarella itu tidak gosong. Naik ke atas itu kan ada jeda, dan saya bisa main ke yang lain supaya si mozzarella itu agak sedikit rapat teksturnya ya. Dan sehingga setelah itu baru kita sajikan si roti ini dengan cara lelehan. Untuk satu menu roti memerlukan pemanggangan selama 30 detik hingga 1 menit lamanya tergantung pada tingkat leleh keju mozzarella yang digunakan. Jarak semburan api pun tidak boleh terlalu dekat agar tidak menggosongkan lapisan permukaan roti. Satu tabung gas portable yang digunakan Dodi bisa untuk memanggang sekitar 14 potong roti. Dan untuk tekniknya ini saya pikir tidak terlalu lama dan itu harus fokus dengan si kompor bawah tentunya. Ya, kalau untuk mozzarella sih kita kan bisa paham betul bagaimana saya harus mengangkat si api tersebut. Kalau tukang roti berakrobatik dengan api kecil untuk membakar roti, grup tari ini justru menjadikan api sebagai inti pertunjukannya. Poi Dance atau dikenal dengan Fire Dance berasal dari Kepulauan Hawaii. Tarian ini pertama kali dipentaskan pada tahun 1950-an yang bertujuan untuk menghibur para pengunjung di Kepulauan Hawaii. Awalnya, api bukan menjadi bagian dari Poi Dance. Namun seiring berjalannya waktu, penggunaan api menjadi bagian populer dalam pertunjukan kontemporer. Dalam tarian poi, bola atau beban diikatkan ke tali dan penari mengayunkan bola tersebut dalam pola ritmis. Menurut kepercayaan Maori kuno, bola poi berguna untuk meningkatkan kekuatan, fleksibilitas,
koordinasi, dan terkadang sebagai senjata dalam pertempuran. Tak jarang dalam aksinya, pemain atau penari fire dance menggunakan sejumlah alat yang mendukung pertunjukan. Jadi itu untuk melatih tubuh kita untuk lebih smooth, lebih flow gitu. Nah, terus ada staff, fire staff itu tongkat atau bisa disebut toya. Nah, itu di situ ada sumbu-sumbunya di ujung-ujungnya. Terus ada lagi cakra. Cakra itu seperti cakar tapi itu berputar. Nah, gitu. Terus ada lagi fan itu seperti kipas bentuknya. Di era modern saat ini, fire dance banyak dilakukan untuk pertunjukan hiburan. Pemain fire dance sering tampil dalam festival jalanan atau festival hiburan lainnya. Apalagi tari api menggabungkan berbagai elemen tradisional dan modern, dari seni bela diri hingga keterampilan bermain sirkus. Perpaduan ini menghasilkan pertunjukan yang inovatif dan beragam. Fire dance modern telah menggunakan berbagai fitur keamanan dan teknologi, baik di peralatan, kostum penari, bahkan bahan bakar pun tak sama dengan bahan bakar umumnya di kendaraan. Karenanya, fire dance atau tarian api modern lebih aman dan dinamis. Namun, seorang pemain fire dance harus memiliki mental yang kuat dan persiapan yang matang sebelum melakukan pertunjukan dengan api. Sebenarnya yang utama sih kita pertama harus siapin mental ya, sama kita harus berdoa terlebih dahulu supaya kita melakukannya dengan lancar dan baik gitu. Atraksi yang paling umum dilakukan adalah juggling api. Atraksi tersebut dilakukan dengan menautkan bola api pada setiap sisi tongkat besi. Kemudian dengan bantuan stik kayu, pemain harus menjaga keseimbangan tongkat, yaitu dengan jarak 1 meter dari tubuh dan diangkat ke atas menjauhi tubuh. Atraksi ekstrim seperti membakar bagian tubuh biasanya dilakukan pada bagian tangan atau lengan atas. Atraksi ini ditujukan untuk memamerkan kekebalan tubuh. Obor api didekatkan pada lengan yang sudah diolesi lotion. Pemain pun memberikan beberapa gerakan tari tangan yang menimbulkan pola yang cantik pada atraksi tersebut. Tak hanya itu saja, atraksi api lainnya yang tak kalah menarik adalah semburan api. Pemain akan menyemburkan minyak tanah dari mulut hingga api menyambar dan membentuk semburan api. Pertama kita harus minum minyak tanah dulu, lalu kita sembur. Nah, sembur itu tapi tidak boleh mulutnya terlalu lebar ya, tipis saja. Tapi kita ambil napas panjang. Nah, sembur ambil napas panjang dan ketika itu mengeluarkan api yang sangat besar. Terkadang para pemain mendapat celaka saat sedang melakukan pertunjukan fire dance. Belum lagi kesulitan para pemain untuk menyamakan gerakan ketika sedang melaksanakan show bersama di tempat yang sempit. Sebenarnya, permainan menggunakan bola api juga banyak dilakukan masyarakat Indonesia di beberapa daerah. Sebut saja permainan bola api yang dilakukan kaum anak dan dewasa. Meskipun pertunjukan api dianggap berbahaya, peminat tarian dan atraksi bola api tidak pernah hilang dari waktu ke waktu. Tak jarang kaum wanita pun ikut serta dalam pertunjukan berbahaya ini. Ya, jadi kalau menurut aku ya, fire dance itu terutama untuk perempuan ya, kelihatannya keren gitu loh. Dan tidak semua orang bisa melakukannya gitu. Kalau menurut aku ya, lagi main fire dance itu, ketika kita pegang api, terus kayak keren aja gitu, jiwanya langsung gitu-gitu. Treni sudah menjadi pemain fire dance selama 8 tahun. Menurutnya, fire dance adalah pertunjukan yang elegan dan seksi. Selain mental yang kuat, pemain fire dance juga mengikuti latihan yang panjang untuk bisa mengendalikan api ketika melakukan pertunjukan. Reni mengaku butuh keberanian lebih besar dibandingkan pria. Ia sendiri pernah mengalami tragedi terbakar karena tidak bisa mengendalikan api yang terkena angin kencang. Meski begitu, seorang pemain fire dance harus memiliki sikap percaya diri yang besar dan profesionalitas yang tinggi untuk menyelesaikan pertunjukan. Kalau untuk pemain fire dance itu kita harus tahu arah angin. Ya, harus tahu arah angin.
karena kan kita kalau misalkan kita nggak bisa ngelawan angin mainnya, itu bisa membahayakan diri kita juga. Jadi kalau misalkan anginnya ke sini ya kita jangan ikut mainnya ke arah sini, berarti kita harus ke sana gitu. Karena kenapa bisa bikin kulit kita kebakar gitu, atau kalau kita lagi nyembur juga bisa balik ke diri kita. Kesulitannya itu sih. Api punya beragam makna, tergantung dari konteks apa menilainya. Di sisi lain, adat kremasi menjadi simbol pembaruan hidup. Orang yang sudah meninggal bisa dimurnikan serta disucikan rohnya agar bisa bereinkarnasi dan terlahir kembali. Masyarakat percaya api adalah elemen yang suci karena elemen ini terus abadi dan tidak pernah padam. Api juga dijadikan sebagai simbol perlindungan, mengusir roh jahat, dan sebagai pemberi kehidupan.